راضي قابلت وزير الإعلام البحريني الدكتور. يمكن أن يمس بحرين لا في مذهبه ولا في معتقداته ولا في إن شاء الله. Raja Bahrain malu besar. Kekalahan dari timnas Indonesia jadi sorotan media Bahrain. Namun sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Semua itu gratis. Jadi tunggu apa lagi? Kekalahan timnas Bahrain 0-1 dari timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno masih menjadi perbincangan hangat di Bahrain. Bahkan Raja Bahrain secara terang-terangan mengungkapkan rasa malunya atas hasil tersebut. Menurut laporan media Bahrain yang dirilis 4 hari setelah pertandingan, suasana di dalam tim nasional Bahrain sangat tertekan. Para pemain mengaku mengalami gemetar dan ketakutan saat pertama kali menginjakkan kaki di SJBK, jauh sebelum pertandingan dimulai. Tekanan supporter yang tak terbayangkan. Salah satu pengakuan paling mengejutkan datang dari kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah. Dalam wawancaranya dengan media Bahrain, ia menggambarkan pengalaman bermain di SUGBK seperti berada di neraka karena tekanan luar biasa dari supporter Indonesia. Kami awalnya tidak menganggap atmosfer JBK akan semengerikan itu. Tapi saat kami masuk ke stadion dan melihat koreografi raksasa yang mereka buat, mental kami langsung runtuh. Itu adalah momen yang benar-benar mengerikan bagi kami, ujar Lutfallah. Selain itu, ia menambahkan bahwa selama 90 menit pertandingan, supporter Indonesia terus bernyanyi tanpa henti, menciptakan tekanan mental yang begitu besar bagi timnya. Mereka seperti tidak pernah lelah. Sepanjang pertandingan, kami terus-menerus berada di bawah tekanan. Jujur, kami beruntung hanya kebobolan 1 gol. Jika tidak, mungkin hasilnya bisa lebih buruk, lanjutnya. Kemarahan Raja Bahrain. Kekalahan ini rupanya memicu kemarahan besar dari Raja Bahrain. Menurut laporan yang beredar di media Bahrain, sang raja merasa sangat malu bahwa negaranya yang dikenal memiliki sepak bola yang lebih mapan dibanding Indonesia bisa dikalahkan dalam kondisi seperti ini. Bagaimana mungkin Indonesia, negara yang selama ini tidak diperhitungkan, bisa membuat pemain kita ketakutan seperti ini? Ini sungguh di luar nalar. Bahkan Lutfallah yang selama ini dikenal sebagai kiper berani tidak bisa berbuat apa-apa di JBK, ucap Raja Bahrain dengan nada marah. Ia bahkan dikabarkan melakukan pertemuan darurat dengan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk mengevaluasi performa tim nasional mereka. Ini sangat memalukan. Kalian bukan hanya kalah, tetapi juga kehilangan keberanian di lapangan. Saya tidak bisa menerima ini, tambahnya. Koreografi yang menggetarkan. Salah satu faktor utama yang membuat pemain Bahrain merasa terintimidasi adalah koreografi spektakuler yang ditampilkan supporter timnas Indonesia sebelum laga dimulai. Tribun Utara yang ditempati oleh kelompok supporter La Grande Indonesia menampilkan gambar burung Garuda raksasa dengan tulisan "Show Your Dignity", atau dalam bahasa Indonesia berarti tunjukkan martabatmu. Koreografi ini bukan sekadar seni visual, tetapi juga memiliki makna yang sangat dalam. Burung Garuda melambangkan semangat juang, sedangkan latar belakang Puncak Jayawijaya menggambarkan ambisi timnas Indonesia untuk mencapai puncak prestasi. Melalui unggahan di media sosial, kreator koreografi ini, Sultan Desain, menjelaskan bahwa elemen-elemen yang digunakan dalam koreografi tersebut memiliki makna tersendiri. Garuda yang terbang tinggi melambangkan jiwa yang tak kenal menyerah. Perisai batik dan angka 45 di dada menggambarkan semangat nasionalisme dan warisan perjuangan para pahlawan. Sedangkan Puncak Jayawijaya merepresentasikan cita-cita besar yang ingin diraih oleh timnas Indonesia. Tulisnya di Instagram. Bukan hanya Bahrain yang merasakan efek dari atmosfer ini, tetapi supporter dan pemain timnas Indonesia juga semakin terbakar semangatnya. Kami merasa seperti sedang berperang demi martabat bangsa. Koreografi itu bukan sekadar gambar, tetapi pesan bagi kami untuk tidak gentar menghadapi siapapun, ungkap salah satu pemain timnas Indonesia setelah laga. Kemenangan yang menjaga asa. Kemenangan 1-0 atas Bahrain ini sangat berarti bagi timnas Indonesia karena menjaga peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Gol semata wayang yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24 memastikan 3 poin penting bagi skuad Garuda. Kini, timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga krusial berikutnya, sementara Bahrain harus segera bangkit jika tidak ingin peluang mereka tertutup. Sementara itu, reaksi di Bahrain masih terus bergulir. Apakah federasi mereka akan mengambil langkah drastis setelah kekalahan memalukan ini, atau justru mereka akan mencoba bangkit dan membalas di pertemuan berikutnya? Yang jelas, atmosfer di GBK telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Bahrain. Sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan mereka lupakan dalam waktu dekat. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, menilai pertandingan melas Indonesia dalam lanjutan Grup C, putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seharusnya berakhir imbang. Ia mengakui keunggulan tuan rumah dalam memanfaatkan peluang, tetapi menurutnya Bahrain juga tampil cukup baik untuk setidaknya membawa pulang 1 poin dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, SIK, Jakarta, Selasa, 25/3 di Google 25 malam WIB. Gol tunggal dalam laga ini dicetak oleh penyerang naturalisasi timnas Indonesia, Ole Romeni, pada menit ke-24. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan bagi skuad Garuda yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Meski kecewa dengan hasil akhir, Talajic tetap memberikan apresiasi kepada Indonesia yang bermain dengan solid. Babak pertama milik Indonesia, babak kedua Bahrain lebih baik. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Dragan Talajic mengakui bahwa timnas Indonesia tampil lebih baik di babak pertama, sedangkan Bahrain menunjukkan peningkatan di babak kedua. Saya pikir babak pertama Indonesia sedikit lebih baik dari kami. Babak kedua, kami sedikit lebih baik dan mungkin hasil imbang adalah hasil terbaik, ujar pelatih asal Kroasia itu, dikutip Jumat 23/3/2025. Talajic menyoroti efektivitas serangan Indonesia yang berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Bahrain. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi faktor pembeda dalam laga yang berjalan ketat. Tetapi apa yang terjadi? Saya bisa mengucapkan selamat untuk Indonesia, imbuhnya. Gol Romeni dianggap beruntung, tapi Indonesia tetap layak menang. Ketika ditanya soal gol tunggal oleh Romeni, Talajic menyebutnya sebagai keberuntungan. Namun, ia juga mengakui bahwa keberuntungan memang bagian dari sepak bola, terutama dalam pertandingan di level tertinggi. Saya tidak berpikir begitu, Indonesia beruntung. Saya pikir Indonesia memiliki pemain yang bagus, memiliki tim yang bagus, memiliki pelatih yang bagus, kata Talajic. Meski menyebut gol tersebut sebagai faktor keberuntungan, ia menegaskan bahwa kemenangan Indonesia tidak hanya bergantung pada hal itu. Menurutnya, skuad asuhan Patrick Kluivert pantas mendapatkan hasil maksimal karena mereka menunjukkan permainan yang disiplin dan agresif sepanjang pertandingan. Tetapi yang sama terjadi di Bahrain, yang sama terjadi di sini. Tetapi Indonesia beruntung untuk 1 gol ini dan saya mengucapkan selamat untuk mereka. Lanjut pelatih berusia 59 tahun tersebut. Talajic pun menegaskan bahwa dalam sepak bola, sebuah tim akan mendapatkan hasil sesuai dengan kerja keras yang mereka lakukan di lapangan. Tidak. Kita tidak bisa mengatakan itu sebuah keberuntungan. Dalam sepak bola Anda tahu pasti membutuhkan keberuntungan, aku Talajic. Dalam sepak bola Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Dia berjuang untuk kemenangan ini dan selamat untuk mereka, tandasnya. Statistik pertandingan, Indonesia lebih efektif. Jika melihat statistik pertandingan, timnas Bahrain sebenarnya mampu mengimbangi permainan Indonesia, bahkan unggul dalam beberapa aspek. Bahrain mencatat penguasaan bola sebesar 52%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang memiliki 40%. Namun efektivitas serangan menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia. Skuad Garuda berhasil melepaskan 10 tembakan dengan 5 diantaranya tepat sasaran, sementara Bahrain mencatat 12 tembakan, tetapi hanya 3 yang mengarah ke gawang. Indonesia juga lebih disiplin dalam bertahan. Kedisiplinan ini menjadi faktor penting dalam menjaga keunggulan hingga peluit akhir berbunyi. Patrick Kluivert, kemenangan yang sangat penting. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Ia menyebut kemenangan ini sebagai hasil dari kerja keras tim dan dukungan penuh supporter di SUGBK. Kami tahu Bahrain adalah tim yang sangat kuat, tetapi kami sudah mempersiapkan diri dengan baik. Para pemain menunjukkan karakter yang luar biasa, dan saya sangat bangga dengan mereka, ujar Kluivert.
Pelatih asal Belanda itu juga menegaskan bahwa perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang dan mereka harus terus meningkatkan permainan di laga-laga berikutnya. Kami tidak boleh puas dengan hasil ini. Masih ada pertandingan penting di depan dan kami harus tetap fokus, tambahnya. Dampak kemenangan bagi Timnas Indonesia. Kemenangan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia dalam persaingan di Grup C. Dengan tambahan 3 poin, skuad Garuda kini mengoleksi 10 poin dari 8 pertandingan, menjaga peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.